Nah, jadi untuk membuat tahapan ini, pertama kita hitung kapan kita potong dan pantasnya itu seberapa. Itu sebenarnya tidak ada bahasa sepiro. Nah, tapi kita lihat bahasa material kita itu seberapa gitu. Jadi pantasnya kita kasih cabang itu seberapa pantasnya. Nah, untuk sebagai arah-arah ukuran jumlah dari titik cabang 1, 2, 3, 4, 5. Ini jika kita tambahkan menjadi satu volume besarnya batang. Nah itu kira-kira aja, sebenarnya lebih besar lagi ya enggak masalah. Terus kita membuat tahapan untuk masing-masing cabang ini disesuaikan dengan komposisinya, dengan volume yang akan kita isi, arahnya juga kita arahkan. Sebelum kita potong, arahnya ini tidak perlu sebenarnya untuk dikawat sebagai bentuk sampai over ke ujung sana, enggak perlu. Enggak perlu. Nah, ini kan kita hanya perlu berapa ini? Berapa ini? 3 cm ya? 3 cm. Ini juga kita cuman perlu 3 cm ya. Ini juga kira-kira 4 cm. Ini juga paling setengah cm atau 1 cm ini dulunya. Nah, saat kita mengarahkan yang kita potong tahapan cabang pertama ini ya cukup kita arahkan ke sana saja, tidak perlu dengan menggunakan kawat. Kita tahan aja dengan tali, dengan apa. Toh yang ke sana juga enggak kita pakai. Begitu loh. Enggak usah diganggu perkembangannya, biar dia berkembang, biar dia besar, biar proporsional, biar arahnya nanti yang akan kita kehendaki sesuai dengan gerak dasarnya si material kita itu betul-betul sudah terarah. Gitu aja sudah, diposisikan aja udah itu tinggal main, tinggal ngapa kerja yang lain sudah biarin. Udah gede, oh ya sudah gede, lepasin. Oh kan nggak samar, dia akan tercekik dengan ikatan atau lilitan, sudah nggak masalah. Udah itu sudah proporsional sudah, ya sudah. Perlu kita kan cuman beberapa senti dari batang cabang yang kita arahkan tadi. Kemudian kita potong, cetok. Ini sudah tinggal lagi main lagi kerja yang lain lagi, sudah beres urusan. Biar bahannya nambah di Nanti setelah ada pertumbuhan baru dari titik-titik percabangan yang kita potong ya toh. Nanti kan kita pilih lagi nih. Pilih lagi arahnya untuk mengisi volume biar komposisinya terpenuhi bagian sini, bagian sini, bagian sini. Dan ini saya tidak menggunakan kawat untuk seperti ini. Jadi sistemnya sistem cutting ini, cutting, Pak ya. tidak harus dengan menggunakan kawat karena ya. saya tidak perlukan kawat untuk membuat seperti ini. Nanti kasihan yang jual kawat nih, Pak. Yo, kawat itu perlu dibuat dan sangat penting sebagai alat pembantu membuat bonsai, tapi tidak harus Tidak dikawat. wajib ya, Pak ya. Tidak wajib. Oke. Pertama, saat pengawatan mungkin tidak terkontrol saat membuat perantingan dan awut-awutan dan harus mengarahkannya menggunakan kawat. Lah baru itu kita kawat. Kalau kita kawal sejak dini, arahnya kita kawal sejak dini dan bagian-bagiannya sudah terarah sejak dini, mau berbudidaya bonggol bonsai ini kan menghindari dari keperluan si kawat tadi. Ini jenis apa ini, Pak? Ini jenisnya kimeng. Kimeng ya. Iya, ini pohon yang rusak dan sangat tidak terurus dulunya. Sudah ini hidup di bagian sini saja nih, bagian tengah ke sini sudah mati nih, mati. Ya jangan dikerowokin, ya sudah biarin dia mati. Seperti ini udah biarin. Nanti kita buat alur. Memang ini faktor alam yang menyebabkan dia mati, bukan karena kita bentuk. Nanti kita perjelas lagi bahwa ini kerusakannya dari sumber faktor alam. Dan ini jangan kita kerowokin, ya udah ini jadi hiasan. Kita perjelas bahwa ini kayu yang pernah mati. Dan kulitnya ya jangan kita ganggu, sudah biarin dulu. Biarin, belum kita berpikir ke sini belum. Nah, kemudian membuat tahapan yang kedua. Ini yang mana yang kita pilih dan mana yang kita buang. Nah, ini sesuai dengan arah dari gerak si material kita. Gerak dasarnya kemana dulu?
Oh, yang sebelah sini nih, saya hanya perlu di belakang karena beban gravitasinya ke arah depan nih. Oh, berarti saya tidak perlu toh bagian sini saya adakan pihara sebagai percabangan dari ini, karena ini sudah berekspresi arahnya apa bahasanya jungkel nekuk ke depan gitu loh ya. Ini sudah ke sana dan ini harus otomatis secara garis tengah beban berat itu berada pada posisi ke depan. Makanya diperbanyak arah percabangan ini nanti akan ke depan. Jadi ini alirannya nanti Ekspresionis. ekspresionis ya. Iya. Kan ada Ekspresionis. naturalis, ekspresionis dan juga namanya surrealis. Dan Surrealis. ini kalau Apa mau bos? misionaris. Dan yang ekspresi seperti ini, ekspresi artinya bergerak bergaya. Kalau kita posisikan yang berekspresi sebagai pohon natural, ya lucu. Iya. Intinya pemaksaan terhadap material. Material harus mengikuti kita, ndak boleh. Itu orang seniman yang ndak paham. Tetapi seorang seniman memahami apa sih maunya material kita dan kita ikuti apa maunya gerak dia. Itu akan memperindah, mempercantik, memperjelas sebuah karya. Itu jangan dipaksakan bentuk. Ikuti aja bentuk itu seperti apa. Nah, itu jelas sekali. Dan kemudian untuk membuat, karena ini berekspresi nih. Ya. Bergaya nih. Kemudian untuk membuat cabang ini juga berekspresi, menari, juga kita ikuti aja tariannya batang cabang ini sesuai dengan tarian batang sehingga melengkapi bentuk geraknya. Ya jangan dibuat lempeng-lempeng aja. Ya ditarikanlah ke sana belok sini, ke sana belok sini. Ini dulunya nih. Terus ke depan. Tak potong sini cetuk. Ini anak Belok. cabang yang ke sana, enggak tak apa-apa yang tak biarin. Kemudian sebagai penggantinya kemudian kesananya enggak apa-apain. Ke sana lagi tak potong yang ke sini cetuk jadi L. Jadi kalau tidak menggunakan kawat itu bisa L-nya jelas dan mengurangi campur tangan manusia gitu loh. Sifat alaminya jelas nih seperti ini. Ini kalau menggunakan kawat enggak bisa seperti ini. Ini juga enggak bisa, enggak mungkin. Ditekuk L seperti ini karena akan patah. Nah, ini bekasnya nih. Ada yang bablas ke sana nih. Dulunya ke sana. Ada anak cabang yang ke sana. Tak potong depannya sini, belakang juga tak potong, tak atasin, tak biara yang ke atas. Tuh, L. Ini sama prosesnya kayak gitu. Kenapa alasannya kok nggak dikasih dibiarin? Jadi dua cabang. Dua cabang. Kenapa seperti itu dua cabang? Kok Bapak milih yang Kok itu? milihnya cuma satu? Sekarang ini kalau bonsai ekspresi dan kita tidak perlu banyak terlalu over percabangan. Bahkan dia bahasanya bergemuk-gemuk, berrimbun-rimbun untuk badan saja sakit. Apalagi mau Untuk badan saja sakit, teraniaya, rusak, kehidupannya hanya separuh dari jumlah batang. Terus kemudian kalau kita ini rimbun, makanya ini tidak mendukung konstruksi yang di badan. Nah, kita aja buat seperti ini sudah membuat tampilan semakin cantik. Karena ini juga nanti endingnya ini juga tidak perlu banyak bergemuk-gemuk, beramai-ramai percabangan. Itu karena sudah sudah tidak normal lagi. Terus akar juga tidak perlu dituntut harus memutar yang namanya. Kayak bonsai ya akarnya kudu muter bahasanya ya toh. Bahasanya harus muter. Lek gak muter gak apik. Loh, itu kita tidak memahami. Kita bicara di bagian alirannya mana. Kalau naturalis bonsainya itu formal, informal, itu perakaran tidak harus memutar tapi kokoh. Gitu loh. Bahasanya jangan diartikan itu harus akar memutar tapi kokoh. Kokoh itu seperti apa? Ya lihat toh konstruksinya seperti apa, terlihat kokoh itu seperti apa akan terlihat dan kita bisa nilai. Tidak harus muter. Tidak harus begini kayak sisir seperti ini. Ya ini nih nampak sekali sampean gawe. Di alam pun susah ditemukan untuk referensi seperti ini. iya, betul. Ya itu. Di alam jarang muter. Loh, ya jarang sekali. Paling ada 4 yang muncul di permukaan tanah mendukung batang yang sangat besar. Itu sudah nampak kokoh. Iya. Nah, kemudian
banyak lagi yang apa ya? Oh, sampai rokokku mati, Pak. Nah, terus apa lagi? Ada lagi. Nanti ini sudah cabang ya. Kemudian ini anak cabang. Ini ranting. Ini sebenarnya sudah satu tahapan nih. Ini termasuk walaupun tidak ada 2 cabang tetap anak cabang. Loh, Cabang anak cabang. Anak tetap. cabang ini sebagai pondasi. Heeh. Kemudian ini sebagai lanjutan dari anak cabang dari Anak cabang. cabang. Jadi, namanya anak cabang. Kemudian ada 2 tumbuhan seperti ini. Ya, ini sudah namanya Cucu cabang. iya, cucu cabang lah. Itu ranting. Nah, oke lah bahasanya seperti itu. Boleh. Dan ini nanti untuk membuat ranting perantingan ya cukup yang akan tumbuh sekarang ini. Ini sudah tumbuh tuh ini. Iya. Nah, ini membuat ranting dan cucu ranting ini sudah nanti Ini tadi alisnya yang mana yang mau dihidupkan ini? ya kalau sudah berada pada posisi perantingan itu nanti kita lihat komposisinya dan seperti apa mengisi Mana yang volume harus diisi. yang mana harus diisi. Ini tidak harus dihitung, ini harus 2, harus 3, Oh, gitu. tidak, Oh, tidak. tergantung dari volume dan komposisinya. Bisa Seperti tiga-tiganya itu. ini di Bisa semuanya diisi, bisa semuanya tapi tinggal nanti dipelihara. dipotong pruning-pruning. Terus cuman pembagian ke arah, ke depan, ke samping mana yang harus kita pelihara. Terus kemudian yang tumbuh di pada ketiak tekuan seperti ini kita hindari, kita buang. Bukan berarti tidak boleh, boleh ada yang malah bagus ada. Cuman ini kalau bisa tidak usah dulu. Oke Pak Romadi, terima kasih banyak atas kuliahnya pada sore kali ini. Iya sama-sama ini mudah-mudahan yang namanya apa ya belajar seni bonsai